Saya yakin bahwa tahap ketiga ini juga akan berbeda dengan tahap 1 dan tahap 2. Ya, mudah-mudahan tahap ketiga ini jauh lebih baik, ya, jauh lebih baik dari tahap 1 dan tahap 2. Ya, meskipun tahap 1 bagus, tahap 2 lebih bagus, saya berharap tahap yang ketiga ini lebih bagus gitu nggih, dibandingkan dengan yang gimana sih PPG gitu ya, disuruh ngapain PPG atau diajak ngapain PPG, ternyata PPG itu hanya diajak untuk duduk omong-omongan gitu nggih. Nah, kalau omong-omongan itu ada yang 2,5 jam, ada yang sampai 3 jam gitu. Nah, sehingga ya mau ndak mau, bosen ndak bosen ya kita harus lakukan. Ya sekarang gimana caranya supaya tidak bosen? Seperti hari ini kita akan ketemu secara online itu 150 menit atau 2,5 jam. Ya, orang ngajar itu kalau 2,5 jam itu ya sudah banyak yang disampaikan. Penjenengan kalau ngajar 2,5 jam, kalau 1 jamnya itu penjenengan berapa? Satu pertemuan kan sekitar 70 menit ya, satu pertemuan 2 jam itu, 2 jam pelajaran. Ya, sehingga 2 kalinya itu, ya, sehingga materi yang penjenengan sampaikan itu juga sudah banyak, materi yang diterima oleh siswa juga sudah banyak. Nah, sekarang kita 2,5 jam, bukan anak-anak lagi, ya, tapi ibunya, bapaknya, anak-anak, sehingga harapannya yang diterima juga jauh lebih banyak lagi. Oke, lah kalau waktu 2,5 jam itu saya yang harus ngomong, kira-kira ya capek, ya, saya capek, penjenengan bosen. Nah, karena apa? Karena hanya interaksi 2 arah dari saya ke penjenengan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, katanya dalam ora kurang lakon gitu ya. Nah, iki wayangnya lah wayang wong. Nah, sehingga wayangnya kan bisa mencari lakon sendiri-sendiri, bisa cari cerita sendiri-sendiri, punya pengalaman sendiri-sendiri. Oleh karena itu, monggo kita brainstorming, kita curah pendapat, kita sharing, gitu. Ya, nanti pengalaman penjenengan bisa diambil yang lain atau sebaliknya. Atau bisa saja saya belajar dari penjenengan, penjenengan belajar dari saya, dan di antara penjenengan itu saling belajar. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, monggo nanti pengalaman penjenengan menjadi guru ngajar matematika itu saya percaya ada yang sudah bertahun-tahun ya ngajar di kelas tinggi, tapi ada juga yang bertahun-tahun ngajarnya di kelas rendah. Sehingga materi matematikanya ya seperti itu, apalagi sekarang dengan tematik itu tidak muncul matematika. Tapi ada pengenalan bilangan, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, meskipun anak-anak tidak diberitahu bahwa ini adalah matematika. Ya, tidak diberitahu seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu, untuk materi matematika yang ada di modul 2, ya, di modul 2 itu terbagi menjadi 4 KB, 4 kegiatan belajar. KB1 itu tentang bilangan, ya. KB2 itu tentang geometri dan pengukuran, KB3 tentang statistika dan peluang, KB4 kapita selekta matematika. KB1, 2, 3 jelas sekali. KB4 kapita selekta ini gado-gado Bapak Ibu, sembarang ada, ya, sembarang ada. Nanti kita lihat ada apa saja di kapita selekta. Baik, untuk KB1 mengenai bilangan itu kalau dibagi lebih kecil lagi atau menjadi pokok bahasan barangkali, atau sub pokok bahasan itu ada bilangan atau pengertian bilangan, kemudian ada bilangan bulat dan operasinya, ada bilangan pecahan dan operasinya, ada persen, perbandingan, dan skala. Kemudian yang terakhir ada FBB dan KPK. Nah, itu yang terkait dengan bilangan.
Nah, tentunya penjenengan sudah tidak asing lagi dengan bagian-bagian dari bilangan itu tadi atau sub pokok bahasan dari bilangan. Nah, kemudian untuk KB2, geometri dan pengukuran, itu ada dasar-dasar geometri dan pengukuran, ada segi banyak atau poligon, ada keliling dan luas bangun datar, ada kekongruenan dan kesebangunan, kemudian ada bangun ruang, ada luas permukaan dan volume bangun ruang, kemudian ada debit, ada jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, itu yang terkait dengan geometri. Kemudian yang KB3, ya, KB3 itu statistika dan peluang. Itu subnya ada statistik, statistika, data. Nah, kemudian ada penyajian data. Jadi data yang sudah didapatkan itu bisa disajikan. Nah, jadi ada penyajian data. Kemudian ada distribusi dan frekuensi. Ada distribusi frekuensi relatif. Ada ukuran pemusatan data. Ada ukuran penyebaran data. Ada nilai nilai apa ini? Saya nulis sendiri kok enggak bisa saya baca sendiri. Nilai baku, nilai baku ya, nilai baku. Ya nulis-nulis sendiri, enggak bisa dibaca sendiri itu ya. Karena antara kakinya ke atas dengan yang huruf di bawahnya itu nyambung. Ya, jadi tidak bisa terbaca nilai baku. Kemudian ada kaidah pencacahan dan ada peluang. Itu yang terkait dengan statistika dan peluang. Nah, kemudian KB4 mengenai kapita selekta matematika yang tadi gado-gado, itu ada logika matematika. Logika matematika kalau penjenengan ingat-ingat, itu mulai dari ada pernyataan, ada kalimat terbuka, ada negasi, ada konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, ada penarikan kesimpulan, ya, ada penarikan kesimpulan. Nah, jadi banyak. Kemudian ada pola, ada barisan dan deret bilangan. Kemudian ada persamaan linear, pertidaksamaan linear, dan grafik fungsi linear. Nah, kemudian ada persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat, dan grafik fungsi kuadrat. Kemudian ada trigonometri. Nah, trigonometri ada sinus, kosinus, tangen, kotangen, itu nggih. Nah, ini yang gado-gado ya, yang KB4 ini, yang kapita selekta itu gado-gado. Nah, dari KB1 sampai dengan KB4 Bapak Ibu, silakan nanti penjenengan merenung, merefleksi dari pengalaman penjenengan. Penjenengan punya kesulitan apa tidak dengan materi-materi itu? Baik itu tentang konten atau materinya, maupun cara penyajian materi atau cara mengajarkan materi tersebut kepada siswa. Nah, monggo nanti kita diskusi, kita brainstorming, kita berbagi pengalaman. Ya, sehingga nanti monggo barangkali penjenengan ada kesulitan nanti bisa didiskusikan dengan teman yang lain. Ya, bisa saja yang menjadi masalah itu murid. Muridnya itu susah sekali untuk menerima materi itu. Ya, saya bisa menduga bahwa salah satu materi yang susah menyampaikan maupun susah diterima oleh anak-anak adalah pecahan. Salah satunya itu. Salah 2, salah 3, salah dan lain-lain itu banyak. Nah, monggo nanti kita diskusi. Ya, salah satu pecahan.
Salah satu enggak apa-apa, masih dapat 9 itu ya. Ya, pecahan. Pecahan yang mana? Mungkin penjumlahan dan pengurangan atau pengertian dari pecahan. Itu yang menjadi masalah. Ya bagaimana dengan perkalian? Perkalian relatif lebih mudah. Karena kalau perkalian itu ya hanya pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Tapi kalau penjumlahan, pengurangan, kalau yang penyebutnya sama ya tinggal menjumlahkan atau mengurangkan pembilang dengan pembilang. Tapi kalau penyebutnya tidak sama kan harus menyamakan dulu. Sehingga harus mengenalkan dulu tentang bilangan cacah yang senilai. Ya, tapi untuk menjumlahkan dan mengurangkan tidak cukup hanya senilai tetapi pecahan yang senama. Ya, harus dibuat penyebutnya sama sehingga menjadi pecahan senama. Oke. Ya, kalau pembagian saya yakin bahwa sebagian besar Bapak Ibu kalau misalkan ada setengah dibagi 2/3 itu langsung anak-anak setengah dibagi 2/3 itu sama dengan setengah, baginya dirubah menjadi kali, 2/3-nya dibalik sehingga setengah dibagi 2/3 sama dengan setengah kali 3/2. Karena sudah dalam bentuk perkalian, maka pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Nah, akhirnya menjadi gampang. Padahal realitanya, kalau kita mengajarkan dengan cara yang betul, itu tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu. Meskipun dengan perkalian pecahan itu juga tidak semudah itu, bahwa pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Ya memang nanti akhirnya kan seperti itu. Tetapi harus diawali dengan bagaimana sih setengah kali sepertiga itu? Apa sih artinya setengah kali sepertiga? Ya, bagaimana? Ya mungkin kalau setengah kali sepertiga langsung ya susah. Tapi kalau 2 kali setengah, 3 kali setengah diawali dari situ, itu agak relatif mudah. 2 kali setengah, 3 kali setengah, 4 kali setengah, barulah nanti setengah kali sepertiga. Nah itu bisa juga dengan mempergunakan alat peraga. Ya, alat peraganya berupa apa? Alat peraga untuk penjumlahan pengurangan tentunya berbeda dengan alat peraga untuk perkalian. Berbeda dengan alat peraga untuk pembagian. Ya, tentunya seperti itu. Oke, nanti kita kupas satu persatu. Ya, tapi juga saya yakin ada yang pengertian pecahan dengan bilangan rasional itu masih ada yang rancu. Karena di buku pun bilangan rasional itu pengertiannya dibuat sama dengan pengertian dari pecahan. Padahal seharusnya tidak. Seharusnya bilangan rasional dengan pecahan itu berbeda. Ya, bilangan rasional dengan pecahan itu berbeda. Oke, apa-apa nanti kita bahas. Nah, kemudian nanti penjenengan kan juga ada tugas seperti halnya bahasa Indonesia kemarin. Saya mengikuti WA di grup gitu ya, mengikuti WA di grup itu mulai hari pertama waktu Pak Nuriman, kemudian yang kemarin Bu Ida, terus hari ketiga sekarang ini sepertinya masih masih ya ada keruwetan gitu ya, ada keruwetan. Terutama mau masuk itu yang ada yang muter-muter, ada yang muyer-muyer, ada yang apa kemarin itu. Ya. Jadi intinya itu enggak segera bisa masuk gitu loh. Ya seperti ini tadi tidak akan bisa masuk kalau belum dibuka oleh Pak Kendit. Meskipun penjenengan WA berkali-kali kok saya tidak bisa masuk ya, kok saya gini ya. Nah kan ada tulisannya di situ bahwa kita harus menunggu seseorang. Nah seseorangnya itu tidak lain adalah Pak Kendit gitu ya. Sehingga saya tadi terpaksa telepon karena WA kok
belum dibaca mungkin Pak Kendit sibuk. Kita paham gitu ya, kita paham sekali gitu ya. Pak Kendit, Pak ya adminnya banyak gitu. Ada yang Pak Kendit, ada yang Pak Ari, ada yang Bu Tiara gitu. Nah ini masing-masing tuh punya kesibukan sendiri-sendiri. Ya, admin tidak kalah sibuknya dengan kita, dengan penjenengan, tidak kalah sibuknya. Karena apa? Karena melayani kita, ya. Jadi seperti Pak Kendit tuh melayani kita berberapa ini? Ini ada 37, kalau dikurangi saya dengan Pak Kendit katakanlah 35. Nih, satu kelas ada yang 35, ada yang 33, ada yang 30. Jadi melayani orang segitu dan masing-masing punya kendala, punya permasalahan sendiri-sendiri. Sehingga saya kadang berdoa mudah-mudahan admin ya seperti Pak Kendit, Pak Ari, Bu Tiara dan lain-lain itu diberi kesabaran. Ya, diberi kesabaran sehingga meskipun melayani kita yang relatif kalau tua saya enggak ngomong tua lagi karena Pak Kendit itu kan mahasiswa saya yang barusan ya Pak Kendit tuh mahasiswa saya yang barusan saja sehingga ya jauh usianya sehingga meskipun mungkin jengkel tapi yang tidak akan marah ya. Meskipun jengkel kadang-kadang malam-malam, kadang-kadang masih pagi itu sudah saya WA itu ya tidak akan marah gitu ya. Ya tidak akan marah, takut ya, takut kualat gitu ya karena dengan orang yang sudah tua gitu ya, orang tua itu malati gitu katanya. Oke, tapi sebenarnya enggak sih ya sama saja. Oke. Baik Bapak dan Ibu, saya melihat sepintas wajah-wajah yang yang tahap 3 ini relatif lebih muda dibandingkan yang kemarin. Yang tahap 2. Tahap 2 itu yang kelas yang saya bukan saya hadapi ya, yang saya membimbing ya itu relatif tua dan setelah dikelompokkan menjadi 10 setelah dikelompokkan menjadi 10 itu juga saya kebagian yang juga relatif usianya tua gitu, jadi ya seperti dengan temannya, tapi saya belajar banyak dari beliau-beliau. Oke. Nah, saya yakin bahwa karena penjenengan relatif muda, itu dari segi TI-nya itu tidak ada masalah. Ada masalah paling awal-awal seperti ini karena memang baru, ya, perlu adaptasi, perlu gimana sih untuk misalkan pendalaman materi itu gimana, nanti bagaimana kalau sudah peer teaching, bagaimana kalau penyusunan perangkat, bagaimana kalau dan lain-lain, karena setiap sekian hari itu berbeda acaranya. Oke. Tapi saya percaya kok penjenengan nanti insya Allah bisa dan lancar gitu ya. Tapi yang jelas yang saya lihat tahap 3 ini berbeda dengan tahap 2 dan tahap 1 itu adalah hebohnya di WA group ya. Di WA group itu heboh. Itu menunjukkan kalau penjenengan ini sekali gitu ya, jenenge kreatif sekali atau aktif sekali. Ya, sehingga kalau nggak ngerti terus bertanya, nggak ngerti bertanya, itu bagus gitu ya. Ya, daripada disimpan gitu. Ya, kalau nggak mengerti bertanya itu akan lebih bagus, akan segera menyelesaikan masalah. Ya, itu heboh gitu ya. Saya ngikuti loh mulai dari pertama itu ngikuti karena kan nama saya ada di grup
Itu. Tapi enggak apa-apa. Bagus itu ya, itu bagus lah. Itu ciri dari tahap ketiga yang kelas yang saya bimbing itu seperti ini. Apa kelas yang lain seperti ini? Ya tidak jauh berbeda paling ya. Paling tidak jauh berbeda. Ya, relatif sama. Belum nanti kalau sudah akan sudah belakang-belakang, sudah nyusun perangkat, sudah akan pair teaching, sudah akan komprehensif, gitu kira-kira jauh lebih heboh. Ya, tapi seneng gitu nih, seneng. Ya, oke. Baik, Bapak dan Ibu, kita masuk ke materi aja, ke bilangan. Ya, dari bilangan itu banyak sekali macamnya. Kalau kita mengenalkan ke anak-anak kan dimulai dari bilangan apa Ibu Bapak? Bilangan asli ya? Diawali dari bilangan. Oke. Nanti kalau bilangan asli sudah, maka ditambah sedikit, ditambah 0 menjadi bilangan cacah. Bilangan cacah sudah, ditambah bilangan bulat negatif, maka akan menjadi bilangan bulat. Ya, bilangan bulat tidak cukup, maka ditambah dengan pecahan, maka kita kenal ada bilangan pecahan. Bilangan bulat digabung dengan bilangan pecahan menjadi bilangan rasional. Ya, bilangan rasional itu kalau bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, AB-nya bilangan bulat, B tidak sama dengan 0. Nah, kalau bilangan itu tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, maka namanya adalah bilangan irrasional. Lah, bilangan rasional digabung dengan bilangan irrasional menjadi bilangan real. Bilangan real belum cukup, masih ada akar negatif yang disebut bilangan imajiner. Nah, bilangan real digabung dengan bilangan imajiner, maka namanya bilangan kompleks. Udah, kalau sudah bilangan kompleks ya entek sudah. Namanya aja sudah bilangan kompleks, jadi ya sudah segala macam ada di situ. Oke. Baik, Bapak dan Bu. Ya, pertama kali kita mengenalkan adanya bilangan asli. Oke, bilangan asli. Nah, bilangan asli itu ada bilangan kardinal, ada bilangan ordinal. Di modul itu ada bilangan kardinal dan ada bilangan ordinal. Bilangan kardinal itu apa? Barangkali penjenengan sudah pernah mendengar bilangan kardinal. Ya. Bilangan kardinal itu jarang diberikan ke anak-anak, tetapi digunakan. Bilangan kardinal itu bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Bilangan yang menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan itu bilangan kardinal. Misalnya peserta PPG tahap ketiga untuk kelas SD 003 itu sebanyak 35 peserta. Nah, 35 itu menyatakan bilangan kardinal. Oke. Misalnya Pak Yaya Cahyadi, iya Pak, bacanya siapa Pak? Betul Bu, Yaya Cahyadi. Pak Yaya Cahyadi, sudah punya putra Pak? Masih sendiri Bu. Oh masih sendiri, waduh, aku kok wis gak duwe anak wedok sing bujang ya, duwe ngono tak pek ya. Tak pek mantu ya, mudah-mudahan segera dapat ya Pak. Amin, amin. Nih, ya. Kalau Bu apa Pak yo? Buda Esti Kusuma, sudah punya putra Bu? Baru satu Bu, sudah 13 tahun belum ada lagi. Oh gitu, aduh. Iya. Yes, disyukuri aja Bu, berarti penjenengan diberi kesempatan untuk memperhatikan
si umur 13 ya, waduh sudah SMP. Sudah, iya Bu, belum ada lagi ya Bu. Belum ada lagi. Nggih. Ya, disyukuri aja Bu, alhamdulillah Iya. sudah diberi satu gitu nggih. Alhamdulillah Bu, nggih, terima kasih. Ya, Pak Yaya Cahyati juga disyukuri. Nggih. Belum ada pendamping. Nggih. Ya, sehingga mengikuti PPG tidak ada yang merusui, Pak. Nggih. Oke, oke, baik. Sebagai contoh gini, saya mempunyai anak 2. Nah, saya mempunyai anak 2. 2 itu sebagai bilangan kardinal karena menyatakan banyaknya anak saya adalah 2. Nah, kalau bilangan ordinal yang bagaimana? Bilangan ordinal itu bilangan yang menyatakan urutan. Nggih, bilangan yang menyatakan urutan. Oke, misalnya gimana? Misalnya anak saya yang kedua adalah perempuan. Nah, maka 2 di sini menyatakan ordinal karena menunjukkan urutan yang kedua. Oke, misalnya lagi, misalnya Pak Yaya Cahyati mengikuti PPG tahap ketiga, nih, tahap ketiga. Maka 3 di sini menyatakan bilangan ordinal karena menunjukkan urutan. Oke, lah bilangan kardinal maupun bilangan ordinal ini merupakan bilangan asli, ya, merupakan bilangan asli. Oke, karena urutan maka ya mesti mulai paling tidak 1, nggak ada ya urutan terus mulai dari negatif gitu kan enggak ada, atau mulai dari 0 gitu kan enggak ada. Ya paling tidak mesti urutan yang pertama. Oke, banyaknya himpunan, kalau banyaknya himpunan itu bisa saja 0, ya, bisa 0. Oke, itu di himpunan seperti itu, ya, di materi himpunan memang ada banyaknya anggota itu 0. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, banyaknya anggota dari suatu kelompok atau dari suatu kumpulan itu adalah bilangan asli. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke. Ya, terus bilangan asli itu apa? Ya, bilangan asli itu bilangan yang bagaimana Bapak Ibu? Dimulai dari berapa? Angka 1. Dimulai dari 1. Angka 1. 1. Sehingga 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, bilangan asli itu juga menyatakan banyaknya anggota dari suatu kumpulan atau suatu himpunan. Sehingga pada bilangan asli tidak ada 0, tidak ada negatif. Tapi mulai dari 1. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, itu bilangan asli. Nah, tadi penjenengan ada yang mengatakan bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Ini sekalian. Bilangan dengan angka sama apa berbeda Bapak Ibu? Bilangan dengan angka sama apa berbeda? Monggo. Bilangan dengan angka sama apa berbeda? Terkadang kita Beda, Bu. Beda. Kita menyampaikan karena kadang-kadang suka antara bilangan dengan angka itu memang kadang-kadang suka nyampaikannya anak-anak suka bingung bilangannya apa. Nah, kita kadang menjelaskannya bilangan itu ya angka, kadang-kadang kayak gitu. Mohon penjelasannya. Oke, ya. Ini sekalian dengan diskusi loh, ya. Brainstorming sudah ya. Oke, berbeda. Tadi Ibu mengatakan bilangan itu dengan angka berbeda. Barangkali Ibu bisa menjelaskan Bu, bedanya ada di mana? Atau apa bedanya? Kalau saya ya Bu, coba ya Bu.
Ya, Kalau angka menurut saya hanya satuan gitu, 1 atau 2 atau 10 mungkin seperti itu. Kalau bilangan itu ada urutannya Bu, misal seperti bilangan asli tadi kan 1 bentuk-bentuknya gitu Bu. kok pakai bentuk? Maksudnya gini, kalau angka kan hanya 1, misalnya 1 atau angka 2, angka 3. Kalau bilangan kan ada panjangnya, misal bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4. Nah, itu bilangan asli dimulai dari angka 1 lah, nggak sadar ya. Oke. Iya, berarti kalau bilangan itu ibunya, kalau angka anaknya gitu ya Bu? Enggak. Bapake kono anake iki. Ya. Oke. Berarti belum jelas berarti Bu. Mohon Yes. penjelasannya Bu. Penjenengan ini pada umumnya dari mana ini? Dari Jawa? Saya dari Jawa Bu. Oh, ada Cilacap, ngapak. Ya. Iya. Kemarin tahap 2 juga ada yang dari Kebumen, dari pokoknya ngapak sudah. Ya. Oke, enggak apa-apa. Enggak, kalau saya campur bahasa Jawa itu ngerti enggak gitu. Ternyata kemarin ada, saya sudah kadung campur bahasa Jawa, saya tanya, dari mana Ibu? Dari Sumatera. Asli Sumatera, pikiran saya kesananya itu bekerja tetapi asalnya dari Jawa, pikir saya. Ternyata justru asalnya itu dari Makassar gitu. Ya kalau gitu namanya Bu, saya campur dengan bahasa Jawa, tapi bahasa Jawanya bukan yang susah gitu ya, bahasa Jawa yang sudah familiar. Nah, kalau penjenengan dari Cilacap, kalau dari nama kok kayaknya banyak yang Jawaan ya. Pak Yaya tadi malah yang bukan Jawa ketoke. Dari mana tadi? Asli Sunda, nenek moyang bapak ibu, cuman Gitu. Cilacap Barat ya. Oke, tapi di Jawanya udah lama ya Pak? Oh, dari lahir. Oke, iya. Dari Cilacap. Oke. Pak Adi Sucipto Jawa Deles ini, buku Jias Tuti. Oke, kemudian Bu Suparti Jawa ini. Nggak tahu Pak Yohanes Sikut ini dari mana ini? Sama Bu, dari Cilacap. Oh, Cilacap. Oke. Banyak ya dari sana ngapak-ngapak ini. Ya tapi yang kelihatan ngapaknya itu kemarin hanya 1 Ibu Lali ya. Nah, kalau nanti ketemu ada nama-nama gitu mesti ingat tuh Ibu ini yang dari daerah Jawa Tengah Barat gitu ya, Jawa Tengah yang sudah dekat dengan Jawa Barat. Oke. Baik, tapi masih ini ya Pak ya, masih Jawa, saya Jawa Timur, tapi saya Jawa Timur yang barat asli saya sebenarnya dari Magetan. Ya, sehingga kan Jawa Timur tapi Jawa Timur yang bagian barat. Hanya cari makan aja Jawa Timur bagian timur. Oke. Baik, kembali ke bilangan dan Angka. Memang jarang yang membedakan ya antara bilangan dengan angka. Ya tentunya orang yang belajar matematika yang harus ya kalau angka ya angka, kalau bilangan ya bilangan gitu ya. Tapi kalau yang tidak terlalu mempelajari ya kadang-kadang dibuat sama, tapi sebenarnya jauh berbeda. Jadi kalau bilangan itu seperti tadi saya katakan, bilangan itu menyatakan banyaknya benda, ya, menyatakan banyaknya benda. Tapi ya tidak selalu menyatakan banyaknya benda, karena ada juga nanti bilangan negatif, ada juga bilangan imajiner, ya seperti itu. Nah, tapi yang jelas bahwa angka
angka itu lambang bilangan. Ya, angka itu lambang bilangan atau simbol dari bilangan. Sehingga misalnya bilangan 1, simbolnya seperti tongkat, ya seperti tongkat. Nah, itu angka. Tapi 1 itu selain angka juga bilangan. Kalau misalkan saya mempunyai misalnya pulpen 1. Ya, saya punya pulpen 1 ini adalah bilangan karena menyatakan banyaknya pulpen yang saya miliki. Oke. Saya punya tangan 2 itu adalah bilangan karena menyatakan banyaknya tangan yang saya miliki. Oke. Nah, simbolnya 2 seperti apa? Simbolnya 2 seperti apa itu kalau ngajari anak SD itu? Seperti bebek. Ya, seperti bebek. Itu simbol 2. Tapi kalau bilangan Romawi, simbol 2 itu 1 jejer 2. Ya, 1 jejer 2 dan besar atau tinggi. Itu bilangan Romawi. Nah, kalau Arab gimana? Kalau Arab ya kayak gini. Nah, itu adalah angka 2. Jadi bilangan 2 itu simbolnya bermacam-macam. Ya, simbolnya bermacam-macam. Tergantung dari mana yang digunakan. Kalau misalkan sistem Hindu Arab yang kita gunakan sehari-hari ya seperti itu. Ya. Jadi Hindu Arab ya seperti bebek itu 2. Kalau Romawi ya seperti tiang jejer 2 atau seperti tongkat jejer 2. Kalau Arab ya seperti yang gitu itu. Kalau misalnya sistem Yunani, sistem Cina, sistem Jepang, sistem yang lain itu ya berbeda lagi. Sehingga angka 2 itu macam-macam, ya simbolnya bermacam-macam. Sehingga kalau angka itu merupakan lambang dari bilangan, maka angka Hindu Arab yang kita gunakan sehari-hari itu ada berapa? Ada berapa simbol? Berapa? 1, 2, 3 sampai dengan berapa? Sampai dengan 9. 9. Kemudian masih kurang kan? Ada lagi simbol berapa? Ada bilangan 0. Bilangan 0 simbolnya apa? Simbolnya yang bunder itu. Ya, simbolnya bunder itu. Dan sepertinya tidak semua sistem numerasi itu ada nolnya. Seperti sistem Romawi, saya belum lihat 0 itu ditulis bagaimana. Tapi kalau 10 seperti itu, 100 seperti itu, 50 seperti itu. Tapi kalau 0 itu seperti apa? Saya belum pernah tahu. Oke, belum pernah tahu. Oke. Baik. Ya, kalau Hindu Arab sudah jelas 0 itu ya yang bunder itu. Oke. Sehingga angka yang kita kenal itu ada 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya itu. Nah terus kalau 10 itu bukan angka tapi bilangan. Nah bilangan 10 dilambangkan bagaimana? 1 dan 0. Nah 1 dan 0 lambangnya. Oke, sehingga kalau dikatakan angka 10 benar apa salah? Salah. Angkanya 1 dan 0. Ya, 1 dan 0. Angka 25 benar apa salah? Salah. Salah. Yang betul adalah bilangan 25. 25 angkanya adalah 2 dan 5. Ya, tapi kadang-kadang Bapak Ibu, kadang-kadang memang kita susah, ya, untuk tidak mengatakan itu angka.
Ya kadang-kadang kalau kita ngajar itu bagaimana angka 15 anak-anak? Jelas kita sendiri salah, tidak ada angka 15. Ya. Tapi bilangan 15 itu ditulis dengan angkanya 1 dan 5. Bukan 5 dan 1. 5 dan 1 sudah bilangannya berbeda lagi dengan 1 dan 5. Nah, oleh karena jenengan sekarang sudah mengenal apa itu bilangan, apa itu angka, Bapak dan Ibu, maka ya cobalah diaplikasikan, cobalah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pembelajaran terutama kapan angka dan kapan bilangan. Nah, seperti halnya berhitung dan membilang itu berbeda. Ya, berhitung dan membilang atau menghitung dan membilang itu berbeda. Kalau menghitung itu melibatkan operasi. Misalnya operasi penjumlahan. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Itu menghitung. Tapi kalau membilang itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Itu membilang. Sehingga kalau anak kecil, ya, anak yang baru berumur 1 tahun atau 1 tahun lebih, yang 1, 2, 3, 4, 7, 5, bolak-balik gitu, itu bukan berhitung, tapi dia membilang. Oke, membilang. Ya, oke. Membilang 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi kalau sudah melibatkan operasi itu menghitung. Ya, itu menghitung. Itu membilang dan menghitung. Kemudian jumlah dan banyak itu juga berbeda, Bapak Ibu. Jumlah dan banyak. Ya, kalau hasil penjumlahan 2 ditambah 3 itu berapa jumlahnya? Itu berapa jumlahnya? Tapi kalau anaknya Bu Titi itu bukan berapa jumlah anaknya Bu Titi, tidak. Tetapi banyak. Berapa banyak anaknya Bu Titi? Ya. Kalau banyak itu sering terkait dengan membilang. Kalau jumlah itu terkait dengan menghitung. Ya. Kalau jumlah itu terkait dengan menghitung, kalau yang banyak itu terkait dengan membilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, misalnya ada pohon jambu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngapain? Bukan menghitung banyaknya buah jambu, tidak, tapi membilang. Ya, sudah menghitung kalau yang di ranting ini sekian, yang di ranting ini sekian. Berapa jumlahnya? Ini tambah itu, baru jumlah. Tapi kalau 1, 2, 3 terus diteruskan itu membilang. Oke, hal yang kecil ya Bapak Ibu, membilang, menghitung, jumlah, banyak, bilangan, angka, hal yang kecil. Ya, tetapi kalau kita tidak memperhatikan, lah terus siapa yang akan memperhatikan? Gitu. Nah, saya ini termasuk salah satu orang yang sangat concern ya, sangat patuh dengan itu semua. Jadi ya, karena patuh kok saya patuh? Karena saya belajar matematika. Di matematika itu banyak definisi, ya, banyak dalil, banyak teorema, banyak rumus, dan itu harus diikuti. Ya. Kalau namanya definisi itu ya sudah, ya itu harus diikuti. Nah, seperti itu. Misalnya ini tadi, ini saya punya ballpoint. Apa sih pengertian atau definisi dari ballpoint? Ballpoint adalah alat tulis, ya, alat tulis yang berisi tinta. Bisa digunakan untuk menulis di buku, ya di mana lagi bisa, ya. Tapi kita bisa membedakan antara ballpoint dengan spidol. Ya. Apakah ballpoint ini masuk spidol? Bisa dikatakan spidol? Tidak.
Karena spidol punya pengertian sendiri, ballpoint punya pengertian sendiri, pensil punya pengertian sendiri. Nah, sehingga kalau spidol ya spidol, pensil, kalau ballpoint ya ballpoint. Kita juga tidak akan mengatakan ini pulpen. Ya, pulpen itu yang mana? Pulpen itu yang isinya adalah tinta yang diisikan seperti zaman dulu itu. Pulpen. Nggak tahu penjenengan sudah kenal apa belum dengan pulpen. Kalau saya kuliah itu nulisnya pakai pulpen, tidak pakai ballpoint. Ya, jadi saya menggunakan ballpoint ini setelah lulus kuliah. Ya, karena apa? Karena ya manis ya ngisi pulpen habis, tidak ngisi gitu tuh lah. Kalau pas ke sekolah gimana? Masa harus bawa gitu? Ya. Akhirnya begitu enak pakai ballpoint karena kalau habis langsung dibuang, gitu ya, tidak usah ngisi-ngisi, tidak usah tangannya kena tinta. Nah, akhirnya sampai sekarang nulisnya pakai ballpoint. Pulpennya sudah hilang, sudah dibuang. Oke, tapi dengan menggunakan ballpoint tulisan saya menjadi rusak. Tulisan saya menjadi tidak bagus lagi seperti dulu pada waktu saya nulis pakai pulpen. Ya, kalau pakai pulpen itu empuk gitu ya, jadi nulis itu enak. Kalau pakai ballpoint itu capek gitu ya, capek. Ya, kadang-kadang kan ini tintanya susah keluar atau apa namanya kecil gitu ya, atau ya malah gitu. Oke, seperti itu. Jadi semuanya ada plus minusnya. Oke, itu Bapak Ibu bilangan. Nah, kemudian bilangan asli itu ada apa lagi selain ada bilangan kardinal, bilangan ordinal? Ada bilangan komposit. Nah, bilangan komposit. Bilangan komposit yang seperti apa Bapak Ibu? Bilangan asli yang bagaimana? Yang memiliki lebih dari dua faktor. Bagus, bilangan komposit itu bilangan asli yang memiliki lebih dari dua faktor. Ya, sehingga bilangan asli mulai dari berapakah yang merupakan bilangan komposit? Lebih dari 10 apa ya? Lebih dari lebih dari dua. Mulai dari 4. Faktornya 4 tuh berapa sih Bapak Ibu? 2 kali 2. Faktornya 4 berapa saja? 1 dan 2. 4 memiliki 3 faktor, maka 4 merupakan bilangan komposit. Nah, selain bilangan komposit, maka ada bilangan apa lagi ya? Bilangan caca. Ini tadi lo masih bilangan asli. Caca. Bilangan caca. Bapak Ibu, ini belajar matematika loh, Nge. Bilangan asli bertambah bilangan terima. Nah, Bilangan terima. jadi kalau bilangan komposit itu bilangan asli yang memiliki faktor lebih dari 2, ada bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Ya, bilangan yang tepat memiliki 2 bilangan yang memiliki tepat 2 faktor. Bilangan apa saja Bapak Ibu? Atau bilangan berapa? 2. Bilangan 2. 2. Ya, bilangan yang kita sebutkan tadi adalah bilangan yang memiliki tepat 2 faktor. Maka disebut
bilangan prima. Nah, kalau 1 masuk bilangan prima apa masuk bilangan komposit, apa kedua-duanya apa tidak kedua-duanya? Bilangan komposit saja. Satu Komposit. satu bilangan apa? Oh, 1 hanya bilangan asli, Bu. Iya, bilangan asli. Tapi masuk komposit atau masuk prima? Tidak semua. Tidak masuk prima, tidak masuk komposit. tidak. Karena apa? Karena hanya memiliki satu faktor. Satu faktornya kan dirinya sendiri, satu. Ya, lah bilangan prima itu 2 faktor, tepat 2 faktor. Kalau bilangan komposit lebih dari 2 faktor. Sehingga 1 tidak masuk prima, tidak masuk komposit. Oke. Nah, selain ada bilangan komposit yang sudah tahu faktornya lebih dari 2, kemudian prima yang memiliki 2 faktor, maka ada bilangan yang lain. Bilangan genap. Ya, udah bilangan genap, terus bilangan ganjil, ya kan? Nggih. Kalau ditanya bilangan genap itu bilangan yang bagaimana gitu gimana? Bilangan yang bisa Bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan 2. Habis dibagi 2. Habis dibagi dua. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi dua. Kalau begitu bilangan genap itu berapa saja? 2, 4, 8 dan seterusnya itu ke atas. Kalau ke bawah min 2, min 4, negatif. ya negatif 2, negatif 4, negatif 6. Terus di antara negatif dan positif ada berapa yang merupakan bilangan genap? Di antara bilangan negatif 2, negatif 4, negatif 6, atau negatif 6, negatif 4, negatif 2, kemudian 2, 4, 6, maka ada bilangan berapa lagi yang genap? 0. 0. Oke. Penjalan yakin ya bahwa 0 itu bilangan genap? Nggak yakin, Bu. Nggak yakin. Kok nggak yakin? Tidak yakin. Kok nggak yakin ya? Ya, harusnya disumpah. Kenapa ya, Nay? Harus pakai sumpah. 0 itu termasuk bilangan genap. Karena 0 itu habis dibagi 2. 0 kalau dibagi 2 istilahnya berapa? 0. Sisanya berapa? Nah, karena sisanya 0, maka bilangan genap. Berbeda dengan bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil itu bilangan yang Tidak habis dibagi 2. ya kalau dibagi 2 bersisa 1 ya, atau tidak habis dibagi 2. Ya, maka selain bilangan genap, bilangan yang lain adalah bilangan ganjil. Ya toh? Dari bilangan bulat itu ada yang genap, ada yang ganjil. Nah, antara genap dengan ganjil itu selang-seling gitu ya. Genap, ganjil, genap, ganjil. Sehingga kalau penjalan ragu, ya penjalan gitu aja. 0 itu genap apa tidak ya? Di selang-seling aja. 2 genap. Berarti 1 ganjil. 0 genap. Negatif 1 ganjil dan seterusnya. Ya, jadi ganjil genap. Oke. Terus, nah, itu tadi bilangan genap, bilangan ganjil sekalian. Kalau bilangan yang lebih besar dari 1, bilangan yang lebih besar dari 0,
itu bilangan positif, ya kan? Bilangan yang lebih dari 0 itu bilangan positif. Nah, kalau bilangan negatif, bilangan yang bagaimana? Yang kurang dari 0. Yang kurang dari 0. Bilangan yang kurang dari 0. Nah, yang lebih dari 0 positif, yang kurang dari 0 negatif. Nah, kalau 0 ikut siapa? Sendirian. Positif apa negatif? Ayo ikut siapa? 0. Positif apa ya? Positif. Netral, Bu. Sendiri. Ya. Netral. 0 itu tidak ikut positif, tidak ikut negatif. 0 adalah bilangan netral. Nah, biasanya antara bilangan genap, bilangan ganjil, kemudian bilangan positif, bilangan negatif, ya. Yang netral itu kadang-kadang gabungnya ke genap ganjil. Jangan loh ya, di genap ganjil tidak ada hubungannya dengan bilangan netral. Tapi kalau di positif ada bilangan netral. Ya, positif ada 0. 0 adalah bilangan netral, tidak positif, tidak negatif. Oke. Nah, sekarang coba kalau saya punya bilangan 6. Coba penjenengan cari faktor dari 6 sehingga faktor dari 6 itu berapa saja? 1, 2, 3, 6. 6. Oke. 2 dan 3. 2 dan 1, 2, 3, 6. Coba sekarang penjenengan jumlahkan faktor-faktornya tadi. 3, 12. 12. 6, Bu. Ya. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 ditambah 6. ditambah 6 itu 12. 12 itu 2 kali 6. 6. Betul? 12 itu 2 kali 6. Sekarang kalau 8. 8. Dengan jumlahkan 15. 15 bagaimana hubungannya dengan 8? Lebih dari apa kurang dari? Lebih dari. Dari 8. Oke. Nah, sekarang kalau 9 berapa? 1, 9. Dijumlahkan itu 12. berapa ini? 12 ya. 13. Itu juga lebih dari 9. Oke. Kalau 12 nih. 12 itu 1, 2, 12. Tiga, 6, 12, 24, 28 ya? Oke. Coba sekarang penjenengan cari bilangan yang kelihatannya enggak ada ya yang kurang dari dirinya sendiri ya. Apabila dijumlah, Bu. Iya. Apabila dijumlah. Iya, apabila dijumlah. Enggak ada ya? Enggak ada. Oke. Oh, berarti ini tadi 15 itu kurang dari 2 kali 8. Ya. Ya. Oke. Terus kalau 13 itu tadi kan 9 ya, kurang dari 2 kali 9.
Nah, yang 28 itu lebih dari 2 kali kok yang 12. Oke. Yang 28 itu lebih dari 2 kali 12. Nah, sekarang dari keempat contoh tadi, dari 6, 8, 9, 12, itu ada yang sama dengan 2 kali bilangan itu, ada yang kurang dari 2 kali bilangan itu, ada yang lebih dari 2 kali bilangan itu. Oke. Nah, bilangan 6, ya, faktor dari 6 tadi adalah 1, 2, 3, 6. Kalau dijumlahkan, jumlahnya adalah 12, sama dengan 2 kali 6. Ya, sama dengan 2 kali 6. Bilangan yang seperti ini disebut bilangan sempurna. Ya, jadi 6 itu disebut bilangan sempurna. Oke. Kemudian 8 dan 9 itu kurang dari 2 kali bilangan itu. Jadi 8 tadi faktornya 1, 2, 4, 8. Kalau dijumlahkan 15 itu kurang dari 2 kali 8. 9 faktornya 1, 3, 9. Kalau dijumlahkan itu 13. Kurang dari 2 kali 9. Nah, bilangan yang seperti ini disebut bilangan defisien. Defisien. Oke, bilangan defisien. Kemudian yang 12 faktornya 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kalau faktor-faktor itu dijumlahkan itu 28. 28 itu lebih dari 2 kali 12. Maka bilangan 12 disebut bilangan abundan. Abundan. A-B-U-N-D-A-N. Abundan. Abundan. Ya. Oke, ya jadi ternyata pada bilangan asli itu macam-macam ya. Ada bilangan sempurna, ada bilangan defisien, ada bilangan abundan. Nah, bilangan sempurna itu sedikit sekali macamnya, atau bilangan yang merupakan bilangan sempurna itu sedikit sekali. Coba nanti dicek bilangan 28. Ya, 28 itu masuk bilangan sempurna, apakah masuk bilangan defisien ataukah masuk bilangan abundan. Oke. Oke. Kemudian ada lagi apa ya? Oh, sudah habis. Jadi bilangan asli itu ada itu tadi. Ini tadi kita baru ngomong bilangan asli. Nah, ternyata Bapak Ibu dengan bilangan asli itu untuk penjumlahan tidak ada masalah. Bilangan asli ditambah bilangan asli hasilnya adalah bilangan asli. Sehingga dikatakan tertutup. Ya, karena bilangan asli ditambah bilangan asli hasilnya adalah bilangan asli. Maka dikatakan bilangan asli tertutup untuk operasi penjumlahan. Nah, operasi apa lagi ya yang tertutup untuk bilangan asli? Untuk perkalian tertutup apa tidak? Bilangan asli. Bilangan asli kalau dikalikan bilangan asli, apakah hasilnya bilangan asli? Iya. Ya, Ya, Bu. Sehingga perkalian pada bilangan asli itu juga tertutup, ya. Jadi perkalian pada bilangan asli itu juga bersifat tertutup. Bilangan asli dikalikan bilangan asli hasilnya adalah bilangan asli.
Nah, bagaimana dengan operasi pengurangan? Apakah pengurangan bersifat tertutup pada bilangan asli? Tidak, Bu. Nah, oke, misalnya gimana? Misalnya Hasilnya bisa bilangan 5 dikurang 2 hasilnya bilangan negatif. Loh, balik kurang 5 kali. Sudah dikurangi. Ya, 2 kurang 5. 2 dikurangi 5. Bu. Bukan bilangan asli. 5 dikurangi 5 juga bukan bilangan asli. Iya. Oleh karena itu, Karena hasilnya 0. pengurangan pada bilangan asli tidak tertutup. Ya, pengurangan pada bilangan asli tidak tertutup. Oke. Karena bilangan asli dikurangi bilangan asli hasilnya belum tentu bilangan asli atau ada yang bukan bilangan asli.